Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana di pembelajaran SKI. Hari ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepeninggal Abu Thalib dan juga Siti Khadijah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah semakin terancam. Orang-orang kafir Quraisy semakin bebas untuk melakukan tekanan dan juga penghinaan terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merasa bahwa kota Mekah tidaklah lagi aman untuk ditinggali, apalagi untuk berdakwah. Karenanya, Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat menuju Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Tujuannya adalah untuk memperluas dakwah ajaran Islam keluar kota Makkah, untuk menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan juga Khadijah, dan menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Sesampainya di Taif, Rasulullah langsung menemui salah satu suku ternama yang ada di Taif, yaitu suku Bani Saqif. Di sana, Rasulullah langsung menemui pemimpin dari Bani Saqif, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan juga Mas'ud. Kepada mereka, Rasulullah menceritakan tentang ajaran agama Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun, mereka menolaknya dan menghina Rasulullah dengan cara yang sangat menyakitkan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Kemudian beliau berdakwah di Taif selama 10 hari. Dan selama 10 hari itu juga tak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwahnya. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya diusir, bahkan ketiga pemimpin dari Bani Saqif tersebut menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu hingga mata kaki Nabi berdarah. Zaid bin Haritsah menjadi benteng Nabi ketika beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu tersebut. Mereka terus mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau terpaksa untuk mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Setelah aman dari kejaran penduduk Taif, Rasulullah ditemani Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan juga Syaibah. Melihat dan mengetahui ada dua orang asing yang sedang beristirahat, mereka pun menyuruh tukang kebunnya, seorang Nasrani bernama Adas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dan sebelum makan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas berkata, kata-kata Tuhan tadi tak pernah diucapkan oleh penduduk sini. Rasulullah pun bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Kemudian Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa, sebuah kota kecil dekat dengan Mosul di Irak. Rasulullah pun berkata, daerah tersebut merupakan daerah orang yang soleh, Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Adas pun bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Yunus alaihissalam? Rasul pun menjawab dengan membacakan cerita Nabi Yunus yang terdapat pada Al-Quran sampai Adas mendeklarasikan dirinya untuk memeluk agama Islam. Dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif, kita dapat mengetahui betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau sangat pemaaf dan juga sayang kepada umatnya. Walaupun dakwahnya di Taif telah gagal, namun beliau dengan ikhlas mendoakan penduduk Taif. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka akan binasa seperti kaum Ad dan juga Samud. Namun, dengan ikhlas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Alhamdulillah, pembelajaran SKI hari ini telah selesai. Semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai positif yang telah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.